Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja di depan kita ada laptop Nitro, Acer Nitro ya. Langsung aja saya tes. Ya, Acer Nitro 5. Keluaran Acer ya. Hidup ya. Jadi ini memang sudah hidup dan sebenarnya kerusakannya itu adalah, jadi saya bercerita karena barang ini sudah selesai. Jadi yang sebenarnya terjadi dengan Acer laptop Nitro ini, Acer Nitro ini ya, Nitro 5 ini, kerusakan adalah yang pertama tidak mau shutdown, yang kedua driver VGA tidak tampil ya, tidak ditemukan di device manager. Jadi di device manajernya ini tidak ditemukan adanya driver VGA NVIDIA RTX di device manager ini ya. Nah, kalau sekarang sudah ada Intel HD dan ini, itu NVIDIA GeForce RTX ya. Jadi permasalahan sebenarnya adalah dari file BIOS-nya, karena ini X-Service pernah diservis, dan saya juga sempat bingung ya, kenapa kok nggak bisa di shutdown dan driver VGA-nya itu tidak ditemukan, padahal dia menggunakan NVIDIA. Sampai saya sudah membongkar hardware-nya, membongkar FAT core-nya di bagian VGA. Ternyata sama aja ya. Jadi untuk serinya ini, saya kasih tahu dulu serinya. Yap, serinya itu adalah SN ya. 24 berapa itu? Nah, seperti itu. 241051594894 ya. Oke, itu nomor serinya, diingat ya. Nomor serinya. Jadi permasalahan itu ada di file BIOS. Dan saya sudah mencoba untuk memflash BIOS, tapi hasilnya sama saja ya, dengan tipe yang sama, Nitro 5 tadi ya. Dan jawabannya yang benar adalah kita harus mendownload dari situs resminya dan sesuaikan dengan serial nomor partnya. Jadi serial nomor partnya tadi itu adalah 24 ya, pas ya. Ya, 24 10 59 48 934. Itu ya, itu serial numbernya. Oke, langsung aja gimana caranya saya mengedit BIOS atau mengambil BIOS dari Acer resminya ya, Acer resminya. Oke, langsung aja saya ke Chrome. Saya penjelaskan karena ini sangat-sangat istilahnya sangat-sangat berguna ya buat saya ya. Makanya saya videokan dan efeknya luar biasa, tidak mendetek device manajernya, tidak mendetek NVIDIA, dan tidak mau mati, tidak mau sudah gitu, kipas fan-nya tetap hidup ya, kayak gitu, kipas fan-nya tetap hidup. Jadi langsung aja ya eksekusinya, itu solusinya ada di situs resminya berdasarkan nomor ID. Situs resminya ada tapi nomor ID-nya sampean atau kalian tidak memasukkan nomor ID laptop, tidak akan selesai. Karena saya sudah mencobanya. Jadi yang benar adalah harus memasukkan input nomor ID-nya. Oke, langsung aja kita ke situs Acer-nya ya. Situs Acer-nya. Sebentar. Oke, ini dia. Jadi kita masukkan ini ya. Jadi saya tadi Acer Nitro 5, kita masuk ke Acer Nitro 5 aja deh, dari Google ya. Driver Acer
driver Acer Nitro 5. Oke, ini dia. Nah, kebetulan yang ini ya, yang AN515-Min58, ini yang seri laptopnya ya. Belum kita masukkan serial number. Nah, di sini sudah ketemu dan bisa langsung kita download ya. Saya sudah mencoba mendownload BIOS firmware-nya, tapi di sini kan kita tidak bisa, tidak memasukkan nomor serial number-nya. Jadi hasilnya sama saja. Saya sempat bingung, udah di flash kok sama aja. Dan saya sempat menduga ada permasalahan di hardware, dan ternyata itu salah fatal ya. Karena saya sudah sampai mengoprek VGA, ternyata sama aja. Untungnya laptopnya tidak ada masalah, sempat mati dan alhamdulillah bisa hidup. Dan yang benar adalah harus kita masukkan nomor ID-nya. Oke, langsung aja cari berdasarkan SNI ID atau nomor seri. Ini yang benar ya. Kita masukkan nomor seri, tempel, kita cari. Sebentar, verifikasi kita adalah human, manusia. Tidak ditemukan. Oke, kita cari lagi yang benar. Cari model lain. Masukkan nomor seri, tempelkan di sini. Nomor seri ini sudah saya copy paste ya. Ini dia 24 berapa itu? 24 10 59 48 934. Saya enter. Oke, dapatlah ini ya. Nitro AN515-Min58 dengan model AN515-Min58. Nomor komponen ya, nomor komponennya nh.kySN.002. Nomor serinya 2410594894. Nah, baru di sini kita temukan, baru di sini kita berani boleh ngambil firmware BIOS-nya. Ya seperti biasa, BIOS-nya kita ambil yang terbaru ya, kita unduh. Oke, kita unduh. Sudah kita unduh, lalu saya sudah punya filenya. Di download. Ya. Di download. Oke, saya geser ke sini. Yap, ini hasilnya ya. Dan hasilnya itu berupa aplikasi ya. Jadi gimana cara mengekstraknya? Kita cara manual aja. Klik kanan, kita pakai Windows 10 ya. Kita klik kanan, terus kita ekstrak. Nah, ini dia. HH51414218. Oke, dapatlah ini ya. Terus yang mana filenya? Yang filenya itu yang mendekati dengan file BIOS-nya. Jadi file BIOS-nya ini sebesar 32 mega. 32 ya benar ya, 32 mega. Nah, dan yang saya pilih itu yang A, yang ada seri A-nya. Di sini IH51A ya. 51A 4X64FD karena ada dua di sini, H514X64FD dan 51AX64FD. Oke. Jadi yang kita ambil yang ini ya. Oke, langsung aja kita rubah namanya jadi .bin karena kita perlukan untuk mengeditnya di HXD itu pakai ekstensi .bin. Oke. Oke ya, sudah ya. Jadi setelah itu, setelah kita rename ekstensinya menjadi .bin, baru kita buka aplikasi AXD ya. Dan ini besarnya ini bukan 32 bit, tapi besarnya 38 mega dan terlampau besar ya. Bukan tidak sesuai dengan aslinya gitu loh.
Hasilnya kan 32 mega karena saya sudah coba beberapa kali sebelumnya dan sudah tahu isi filenya berapa gitu ya. Dan kalian harus seperti itu juga. Sudah tahu berapa ini isi file BIOS-nya, sesuaikan dengan BIOS hardware-nya ya, IC BIOS-nya. Kalau 32 berarti sekitar 256. 25X, 25 key 25X atau apalah, ya, intinya ada 256 di belakangnya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi HXD. Oke, ini HXD-nya. Kita open. Ini dia. Yang ini, ya, yang .bin ya. Open, sub. Oke, dapat ketemu. Sudah itu kita buka file BIOS yang kita copy tadi, yang kita sudah backup atau sudah saya sudah mencobanya tapi sama saja tidak bisa juga. Filenya ini kita sandingkan ya, yang sudah saya coba dan hasilnya sama aja. Di new folder saya taruh di sini. Nah, itu ini open. ZKey ini hasil kopiannya dari motherboard ya, yang hasil flashan saya. Oke, jadi ini ya. Jadi kunci pertama yang kita lakukan adalah ini, kita mencari di sini. Kita blok ini. Yang pertama, ini yang hasilan ini ya. Ini hasilan kopian yang saya simpan dan ini hasil downloadan. Oke? Kan berbeda tuh, berbeda jauh kan isi file BIOS-nya. Ini kayaknya mengganggu ini nih. Sebentar. Tampilan kerja kamera depan saya geser dulu. Ini kamera atas, kamera depan. Oke. Kamera depan saya geser dulu ke sini. Ya. Sip. Transisi. Oke, saya geser ke situ. Ya. Jadi kunci utama adalah kita melakukan pendekatan di sini. Kita file kopian kita yang sudah kita copy, yang tidak jadi, gagal, itu di awalnya seperti ini. Lalu kita copy, lalu kita ke hasil, lari ke hasil downloadan dari acer.com, kemudian kita search, find, kita cari hex, kita rubah menjadi hex value karena kita mau cari bilangan hex ya, hexadesimal ya. Oke, kita al boleh, kalau ada lebih ya. Ya. Ini al, oke. Oke, ternyata cuma satu ya. Kita ulang lagi ya. Kita cari sort, find. Oke, set al. Tadi sudah al, tapi di sini kita okekan aja. Kita pilih yang set al. Jadi kita bisa tahu nengok di bawahnya ya. Nengok di bawah ini. Nengok di bawah ini isinya ada berapa. Dan ternyata cuma satu ya. Memang inilah yang pertama ya. Oke. Jadi ternyata startnya tuh dari sini. Kalau file BIOS kopian kita. Jadi caranya itu boleh kita tekan shift tahan ya. Shift tahan dari keyboard ya. Keyboardnya kita tekan shift tahan, kemudian kita scroll sampai bawah habis, mentok di sini. Oke ya. Sudah itu kita copy. Kita new karena kita ngambil yang bawah ya. Kita pastekan atau paste right, paste insert atau paste right ya. Paste right itu kita numpukkan. Kita paste right. Oke. Oke, kita sudah punya filenya ini. Kopian kita, cropan kita padukan lagi dengan yang hasil kopian dari BIOS yang kita sudah tes tadi, nggak jadi ya. Oke, udah sama untuk yang atas. Ya, awalannya ya saya bilang. Untuk yang ini kita closing aja. Hasil dari downloadan acer.com-nya kita close aja. Nggak apa-apa ini, sudah kita close karena sudah kita copy. Ya. Oke, ini. Untuk awalnya ini, kuncinya di sini ya, awalnya ini. Nah, ini sudah dapat. Sekian. Ya. Bilang hexadesimalnya udah sama.
Dan langsung kita ke kopiannya ya, ke kopian file BIOS yang gagal, yang tetap tidak mau shutdown ya, yang tidak detect driver VGA. Kita Ctrl A. Yang kita tengok adalah di lag-nya. Aduh, nggak nampak ya, teman-teman, nggak nampak ya. Di lag-nya. Oke, di lag-nya tuh ini. Ini nih, sebentar ya. Saya naikkan. Ini. Oke. Ini. Lebarnya panjangnya sampai 200.000 ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, langsung aja 200.000 nih panjangnya. Oke, kembali ke kanan. Ini kan file yang ini. Yang pertama ya, kita langsung kembali ke kanan. Ingat ya, 200.000 panjangnya. Oke. Ya. Terus kita ke sini. Yang sudah kita copy pastekan di sini. Dari acer.com-nya ya. Oke, ini hasilnya. Ya kan? Kopian kita. Terus kita select all, edit, select block ya, select block, langsung ke lag-nya, sudah nongol seperti ini, langsung ke lag-nya, lebarnya berapa, ketik aja langsung 200.000, 1, 2, 3, oke, sudah dapat segini nilainya. Kita cek dulu, benar tidak? Oke, 200.000. Kalau sudah dapat, langsung kita kopikan, kita new lagi, kita Ctrl V, oke, kita Ctrl A, 200.000 ya, 1 FF, sebentar kita samakan dulu, 1 FF, 1 FF, oh sebentar, ini 200, salah, ini 200.000 ya, bukan 200.000, tapi 2.000, 2 juta, 2 juta, salah, nolnya kurang 1. Sebentar, ini kita close dulu, salah ini. Oh no. Ya, kita ulang ya. Kita ulang nih, pelajarannya kita ulang lagi. Select block, ya, kita block. Block itu gampang, ya, klik tahan, block. Edit, sudah itu select block. Di sini kita sampai 2 juta. Oke. Oke kan? Oke, kita baru kopikan. Kita buat baru lagi. Kita paste right di sini. Oke. Kita samakan dulu, Ctrl A. 200.000. Ya, 200.000 pindah ke sini. Nilainya juga udah 200.000 sama ya. Udah sama ya. Yang pertama ini dengan yang ketiga ini. Oke, yang kedua kita hapus saja. Ini kan, karena kita nggak butuhkan ini. Yang kita butuhkan adalah file yang kita butuhkan sesuai dengan versi BIOS aslinya seperti ini. Jadi yang dari acer.com sudah kita oprek-oprek nih, udah 2 kali kita copy. Oke, ini kita close. Oke, dapatlah tinggal satu ini. Dengan lebarnya sama dan isinya pun hampir sama ya. Oke, kita tengok awalnya, akhirannya aja. Blokannya kita hilang. Oke, akhirnya seperti ini, akhirannya ya. Akhirannya ini hurufnya, hexadesimalnya. Oke, ini kita lihat ke kanan dan sama ya. Oke ya, sama. Lalu kita save aja ini, berarti yang sudah ini sudah fix, sudah benar. Kita save.
Kita save. Di sini terserah mau dibuat nama apa. Ini saya biarkan aja nama ini. Oke, sudah saya save. Oke ya, sudah saya save. Kemudian inilah hasilnya. United ya, untitled 3. Oke, kita coba di downloadan tadi. Sebentar. Oke, ini dia. Sudah sama ya. Tapi namanya belum kita rubah. Kita kasih ekstensi .bin. .bin. Untitled.bin ya. Ingat, file BIOS-nya, file besar BIOS-nya udah sama, udah bener ini. 32,76 KB. Dan hasil kopian dari flash yang gagal, yang nggak mau detect Windows, nggak mau detect VGA dan tidak mau mati, itu ini ya. Jadi ini sudah sesuai dengan plat number dari si laptop ini ya. Dari si laptop ini sudah sesuai dengan plat number. Lalu setelah ini ya kita tinggal flash ke laptopnya aja. Oke, dan hasilnya pasti dijamin laptopnya sesuai serial numbernya dan sudah kembali VGA-nya sudah nampil, sudah tampak di device manajernya ditemukan, kemudian laptopnya sudah mau dimatikan, lalu sudah bisa disudon ya, lalu dia mati. Oke, jadi ini sangat-sangat riskan. Kalau ini pengalaman pertama saya mendapatkan penyakit laptop Acer Nitro yang sudah dioprek, file BIOS-nya sudah bukan aslinya, ya. Ya, kembali lagi. Ya. Jadi itu permasalahannya dari laptop Acer Nitro 5 ini, dan pengalaman buat saya juga. Ternyata efek dari BIOS itu sangat-sangat luar biasa. Pertama, tidak mau di-shutdown, itu yang luar biasa sekali. Saya sampai bingung tuh. Kok nggak mau mati-mati nih laptop, fan-nya tetap mutar, lampu backlight-nya keyboardnya masih nyala. Terus kalau hidup, VGA-nya nggak detect, di device manajernya tidak sama sekali dikenali. Saya sempat curiga apakah VGA-nya rusak. Ternyata adalah penyebabnya dari file BIOS tidak sesuai dengan part number dan nomor mesin dari motherboardnya. Jadi seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa kalau ada ketemu kasus seperti itu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin bisa membantu. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.